Tips untuk pelari meningkatkan kecepatan dan daya tahan. Lari cuma butuh cepat dan jauh. Coba hitung langkah dan detak jantung. Ada dua hal yang selalu ditanyakan oleh para pelari, baik untuk pemula atau mereka yang pro sekalipun. Kamu hanya akan mencari cara untuk berlari lebih cepat dan lebih jauh. Dua hal tersebut sudah jadi tujuan utama dari semua pelari. Mereka ingin cepat sampai finish pertama saat lari maraton. Ya, tidak ada salahnya bermimpi untuk menjadi The Flash, kan? Kabar baiknya, mimpi itu bisa diwujudkan di dunia nyata. Kamu bisa cepat dan berlari lebih jauh lagi dengan beberapa metode latihan rutin. Menu latihannya cukup sederhana. Kamu juga memadukan latihan kecepatan dan latihan daya tahan, endurance. Tips latihan kecepatan dan endurance. 1. Tambah jarak lari tiap minggu. Kalau mau bertambah jauh, ya tambah juga jaraknya. Namun, kamu harus melakukannya secara teratur. Buat kecepatan yang sama setiap kali berlari dan tambahkan sedikit jarak beberapa kilometer dalam 1 minggu ke depan. Sebaiknya, kamu tidak menambahkan waktu dalam berlari. Bagian pentingnya adalah badan kamu bisa diajak untuk terus berlari lebih jauh lagi. Menambah jarak juga bisa bikin lari kamu lebih variatif. Dibanding mengambil jalan memutar, sebaiknya kamu menempuh rute lain yang lebih jauh lagi untuk melatih daya tahan. Kamu juga akan mendapatkan banyak kejutan saat menempuh jarak yang lebih jauh, seperti medan yang berbeda. Namun, tetap jangan memaksakan diri. 2. Dengarkan kode dari tubuh kamu. Sebenarnya berapa jarak yang harus kamu tambahkan dalam menu latihan setiap minggunya? Tidak ada aturan yang pasti tentang aturan jarak tersebut. Namun, tetap tidak perlu terlalu jauh karena akan jadi memaksa tubuh untuk bergerak. Juga tidak terlalu pendek karena tidak berguna. Disarankan untuk menambah 10% dari jarak yang sudah kamu tempuh di kesempatan sebelumnya. Bukan berarti kamu akan menggandakan jarak dalam kurun waktu 1 minggu ke depan, ya. Dalam berlari, kamu cuma perlu mendengar kode dari tubuh kamu. Saat sebenarnya sudah merasa sangat kelelahan, kamu bisa menambah beberapa jarak lagi. Namun, hal itu tetap tidak wajib dilakukan. Kalau sudah lelah, ya istirahat. Semakin lelah kamu berolahraga, semakin lama juga waktu yang kamu butuhkan untuk proses pemulihan. Jadi, kamu harus mengambil waktu istirahat esok hari saat sudah menempuh jarak yang lebih jauh hari ini. 3. Tambah kecepatan saat lari jarak jauh. Kalau mau bisa berlari lebih cepat, ya coba untuk lari lebih cepat. Membingungkan, ya. Sama halnya jika ingin bisa menulis lebih baik atau bermain musik lebih mahir, kamu cukup melakukannya lebih sering lagi. Namun, kamu harus punya perhitungan yang tepat dan berkompromi dengan tubuh kamu. Baca lagi poin di atas. Kamu bisa berlari dengan kecepatan maksimal, tapi kamu tidak akan mampu berlari jauh. Sekarang kamu tidak perlu berlari cepat setiap saat, tapi cukup menambahkan kecepatan di waktu-waktu tertentu. Tambah sedikit kecepatan di tengah perjalanan dan habiskan semua tenaga yang kamu punya di ujung jalan. 4. Latih otot kaki supaya lebih cepat. Para pelari juga disarankan tetap melatih otot mereka kala berlari. Jadi, sebaiknya kamu tidak hanya berlari cepat dan jogging saja setiap hari. Kamu perlu memadukan lebih banyak kecepatan selama menempuh rute lari. Memadukan 2 menit jogging dan dilanjutkan dengan berlari dengan menggunakan 80% kecepatan kamu dalam 1 menit setelahnya juga bisa buat otot-otot kaki lebih kuat. Sebaiknya juga melakukan latihan di atas treadmill untuk mendapatkan suasana berbeda. Dengan menggunakan mesin, kamu juga bisa mengatur kecepatan lari dengan mudah dan tubuh kamu tinggal mengikuti saja. Buat juga jadwal untuk latihan beban. Bukan hanya untuk otot-otot kaki ya, kamu juga perlu menguatkan otot panggul, pinggang, dan punggung yang berguna untuk menambah kecepatan. Pasalnya, bagian tubuh tersebut juga bekerja dengan keras untuk buat tubuh kamu berlari lebih cepat. Jangan lupa di subscribe dan like video ini ya. Terima kasih.